Kembali lagi dengan Miss Elvi di mata pelajaran bisnis online. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pemasaran online menggunakan media sosial. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan beberapa platform media sosial ini. Mungkin di antara kalian hampir seluruh aktivitas dalam satu hari tidak bisa lepas dengan gadget ataupun komputer hanya untuk beraktivitas di media sosial. Aktivitas tersebut mungkin hanya sekedar mencari atau berbagi informasi terupdate atau hanya sekedar bersosialisasi baik dengan teman maupun komunitas yang dimiliki. Tingginya pengguna internet, khususnya media sosial, tentu merubah pola perilaku konsumen. Salah satunya adalah di mana aktivitas yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan bisa dilakukan secara online. Nah, hal ini tentu menjadi peluang bagi para pelaku bisnis untuk bisa memanfaatkan media sosial dalam menjual atau menawarkan produknya kepada konsumen. Salah satu contoh pebisnis online yang berhasil di Indonesia adalah Reza Nurhilman. Beliau adalah owner dari Keripik Pedas Maici. Dalam menjalankan strategi bisnisnya, Reza memanfaatkan media sosial berupa jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Dari modal awal 15 juta, berhasil mengantongi omset hingga 4 miliar per bulan. Luar biasa sekali bukan? Ternyata awal kesuksesan produk tersebut adalah dari testimoni teman-temannya yang memberikan respon terhadap produk Maici ini di media sosial mereka. Dan ternyata memberikan efek dan respon yang luar biasa dari pengguna medsos lainnya. Jadi, pemasaran online itu adalah pemasaran yang dilakukan melalui sistem komputer dan gadget yang menghubungkan penjual dengan konsumen secara online. Adapun tujuan dan manfaat pemasaran online, yang pertama adalah mengurangi biaya atau cost. Ini adalah alasan utama mengapa pemilik bisnis lebih memilih pemasaran online dibandingkan offline. Penggunaan media sosial kebanyakan tidak dikenakan biaya. Kalaupun ada seperti iklan online berbayar, namun itu biayanya jauh relatif murah jika dibandingkan dengan iklan di TV, radio, maupun media cetak. Nah, tentu hal ini sangat bermanfaat sekali bagi pelaku bisnis untuk menghemat pengeluaran. Yang kedua adalah mudah menawarkan produk dengan jaringan yang lebih luas. Seperti kita ketahui bahwa pengguna internet sangatlah banyak sekali. Selain itu, dalam akun yang kita pakai bisa kita linkkan dengan akun media sosial lainnya, sehingga otomatis penawaran produk yang kita tawarkan menjadi lebih luas cakupannya. Yang ketiga adalah cepat menentukan target pasar. Lewat media sosial, pelaku bisnis dapat menyasar dengan tepat calon konsumennya. Teknologi di dunia online ini mampu membuat calon konsumen memberikan informasi secara sukarela sehingga pelaku bisnis online dapat melacak apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat adalah promosi jangka panjang. Promosi secara offline biasanya bertahan hanya beberapa saat saja. Namun promosi secara online akan terus berkelanjutan. Di situs pencarian konten promosi akan tetap terlihat konsumen untuk jangka waktu yang lama, asalkan konten tersebut tidak dihapus. Dalam melakukan pemasaran online, kita harus bisa menentukan saluran yang tepat. Saluran pemasaran online adalah sekelompok media atau channel yang saling bergantungan dan memiliki beragam fungsi serta terlibat dalam proses penjualan barang. Salah satu saluran pemasaran online yang bisa digunakan adalah lewat media sosial.
Dari berbagai media sosial yang ada, kita bisa memilih satu atau beberapa media sosial yang paling efektif dalam melakukan pemasaran produk kita. Tips menentukan saluran pemasaran online. Yang pertama, pastikan saluran yang dipilih banyak digunakan oleh target pasar atau calon konsumen. Yang kedua, pilihlah saluran pemasaran online yang paling banyak memberikan manfaat bagi kita sebagai pelaku bisnis. Yang ketiga adalah menentukan sumber daya dan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah melakukan analisis pesaing yang menggunakan saluran yang sama. Contoh analisis yang kita lakukan adalah mengetahui dan membandingkan bagaimana strategi sales promotion yang dilakukan oleh pesaing kita, sehingga kita bisa menentukan sales promotion yang jauh lebih menarik dibandingkan para pesaing kita, sehingga kita bisa tetap bertahan dan eksis di dalam melakukan pemasaran online, khususnya dengan media sosial.